Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ada di alun-alun Kota Sumedang. Hari ini masih pagi, masih sekitar jam 7-an. Kita lagi jalan-jalan, sekalian mengenalkan Kota Sumedang. Tonton terus teman-teman sampai akhir. Oke, dadah. Untuk informasi tentang alun-alun Sumedang ini, ada juga Masjid Agung Sumedang, juga ada Monumen Lingga di tengah-tengah alun-alun ini, juga Museum Prabu Gesan Ulun sudah kita jelaskan di episode pertama. Kita lanjutkan aja di episode kedua. Ikuti terus teman-teman. Saat ini kita berada di tengah alun-alun. Dan jika kita perhatikan, ada tulisan ini di alas batu di bawah, Indung Tunggul Rahayu Bapak Tangkal Darajat. Menurut situs Sundapedia, artinya ibu sumber kebaikan atau kebahagiaan, sedangkan ayah sumber kejayaan atau derajat. Dan tentunya kita tahu tiada keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan tanpa doa dan ridho dari ibu dan bapak kita. Di salah satu sisi jalan alun-alun ini masih bisa kita temui kuda-kuda ataupun delman yang bisa disewakan untuk berkeliling. Dan juga ada odong-odong yang biasanya dinaiki anak kecil seperti yang satu ini. Jadi di sini ada odong-odong juga pakai sepeda motor. Saat ini kita kembali lagi ke jalan utama, Jalan Prabu Gesan Ulun. Rencananya kita akan menuju ke toko oleh-oleh, Toko Sugih Jaya, yang cukup lengkap untuk oleh-oleh. Itu berada di Jalan Penyingkiran. Itu nanti kita akan belok ke kiri di depan Taman Endog. Sebentar lagi kita akan sampai di toko oleh-olehnya, karena memang jaraknya tidak terlalu jauh dari pas belokan kita di depan Taman Endog. Oke, kita sudah sampai di toko oleh-oleh khas Priangan, Toko Sugih Jaya di Jalan Penyingkiran. Oke, kita lanjut aja masuk ke dalam, kita lihat ada apa aja makanan khas oleh-oleh Sumedang dan kota-kota lainnya juga ada. Toko oleh-oleh Sugih Jaya ini tidak hanya menjual panganan oleh-oleh asal Sumedang, tapi juga dari beberapa kota lainnya seperti halnya Ciamis, Garut maupun Bandung. Aneka ragam panganan diantaranya opak dengan beragam merek, keripik cireng, combring, pingpiu, ulat keju, cimet, comet asin, kulit tahu, kerupuk tahu, teng-teng. Juga ada aneka sale dan keripik pisang,
serta ada ulen garing atau ulen ring, dan beberapa panganan lainnya yang cukup banyak di toko ini. Oh iya teman-teman, untuk panganan oleh-oleh kita juga bisa memperolehnya di rumah makan yang menjual tahu Sumedang. Biasanya di sana juga disediakan panganan oleh-oleh yang bisa kita beli langsung. Tapi variasi jenisnya tentu terbatas, tidak lengkap seperti halnya di toko oleh-oleh. Hanya yang paling banyak dicari atau umum dibeli pengunjung. Nanti kita akan coba datang ke tempat yang menjual tahu Sumedang juga. Oke, gimana dengan toko oleh-olehnya? Lumayan ya. Nah, di sini mungkin sudah kebayang akan beli apa di Sumedang ini untuk oleh-oleh buat keluarga, teman-teman, dan saudara. Destinasi kita selanjutnya yaitu kita akan mampir ke rumah makan yang menjual tahu Sumedang. Di sana kita bisa makan di tempat ataupun bisa juga dibawa. Dan di sini juga menjual oleh-oleh, panganan oleh-oleh. Dan di sini juga ada beberapa makanan khas seperti ada oncom pasir rengit. Nah, ini agak berbeda. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Oke, ikuti terus teman-teman. Kita akan mampir ke rumah makan tahu Sumedang persis di depan Geria Sumedang, yaitu rumah makan tahu Citarasa. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu Sumedang yang cukup dikenal itu ada tahu Palasari Sumedang, tahu Citarasa, ada juga tahu Haji Ateng, dan juga yang sudah melegenda tahu Bungkeng. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ini ada rumah makan dan oleh-oleh Palasari. Jadi daerah jalan besar ini dari ujung sampai ujung, dari alun-alun sampai arah Alam Sari ini banyak yang jual tahu Sumedang. Dan di sini juga ada Geria dan Asia Plaza. Nanti kita coba ke sana ya. Oke, kita udah sampai di Geria Toserba. Jadi ini supermarket yang sudah lama. Kalau Asia Plaza sendiri baru-baru aja, baru beberapa tahun terakhir. Cuma karena masih pagi, jadi Gerianya belum buka. Jadi kita lihat dari luar aja. Kita beli tahu dulu ya. Sini juga menjual macam-macam oleh-oleh. Berapa ini? Mbak, ini apa sih? Berapaan? 7.500. Beli dua deh. Di rumah makan ini juga menjual oncom pasir rengit. Nah, ini dia berbeda dengan jenis oncom lainnya. Kunci kekhasannya itu dari bahan dasarnya itu sendiri.
yaitu dimana selain menggunakan ampas ketela, kita juga menggunakan bungkil atau olahan kacang tanah. Jadi agak berbeda nih dari oncom pada umumnya yang memakai ampas tahu. Dan ini untuk pengolahannya pun masih sangat sederhana. Oncom pasir rengit ini berasal dari desa Pasir Rengit, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Teksturnya agak sedikit lebih padat dibandingkan oncom pada umumnya yang berbahan dasar ampas tahu. Oncom pasir rengit ini juga sudah dijual ke mancanegara seperti halnya negara Arab. Dan untuk produksinya sendiri juga sudah beragam. Ada pangsit dari oncom, ada keripik dari oncom, juga ada abon. Jadi lebih variatif sekarang untuk UKM-nya. Iya. Sama-sama. Di tempat ini kita bisa lihat di pojokan sana ada rak. Nah, di situ ada panganan oleh-oleh yang bisa kita beli, mulai dari aneka keripik, aneka kerupuk maupun sale juga ada di situ. Jadi di sini juga cukup lengkap. Tidak jauh dari tempat ini juga ada tahu bungkeng, yang mana tahu ini sudah terkenal ya, karena sejarah pembuatan awal tahu Sumedang dimulai dari sini. Mengutip salah satu artikel dari detik.com yang mana menceritakan awal mula tahu Sumedang, diinfokan bahwa sebenarnya tahu merupakan makanan khas Tionghoa yang biasa disebut doufu atau dibaca taufu. Tahu ini dahulu dibawa dan diproduksi oleh orang Tionghoa, salah satunya di wilayah Sumedang, Jawa Barat. Yang memperkenalkan tahu sampai menjadi makanan yang populer di Sumedang adalah Ong Kino. Ong Kino datang dan menetap di Tegal Kalong atau sekarang di Jalan 11 April pada tahun 1900-an. Pada mulanya Ong Kino membuat olahan tahu hanya untuk makanan sehari-hari keluarga atau suguhan untuk para tamu dan kerabat tetangga. Sampai pada akhirnya orang-orang mempunyai kesan sendiri bahwa tahu olahan Ong Kino memiliki cita rasa yang enak. Saat itulah Ong Kino mulai mencoba untuk menjual dan memproduksi tahu olahannya di rumahnya sendiri. Namun tidak lama sampai pada tahun 1917 Ong Kino pulang lagi ke Cina. Usaha tahu ini tetap berjalan dan yang meneruskan adalah anaknya yang datang dari Cina bernama Ong Bun Keng pada tahun 1917. Ong Bun Keng mempelajari proses pembuatan tahu ini mulai dari bahan baku sampai tahap penggorengan. Jelas tahu ini memiliki rasa yang berbeda dibandingkan tahu putih dan tahu kuning. Tahu buatan Ong Bun Keng ini mempunyai cita rasa yang gurih dan lezat. Sampai pada suatu ketika seorang Bupati Sumedang, Pangeran Arya Surya Atmaja 1983 sampai 1919 mencicipi tahu ini lalu berkata, tahu ini enak dan pasti laku keras. Saat Ong Bun Keng meninggal tahun 1994, usaha dilanjutkan oleh anaknya yaitu Bah Ukim dan sekarang dikelola oleh Ong Che Chiang atau Suryadi, anaknya Bah Ukim. Rahasia di balik kesuksesan sampai bertahan 104 tahun ini yaitu lebih dari 1 abad dengan menjaga kualitas rasa tahu, mulai dari pemilihan kedelai khusus yaitu kedelai jenis lurik dan menggunakan air tanah yang bersih. Kini tahu Bun Keng sudah memiliki 6 toko cabang, 5 di Sumedang dan 1 di kota Bandung. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Sedikit preview untuk episode selanjutnya.
dimana kita akan mengunjungi sebuah kafe. Kafe ini punya desain yang cukup bagus, bergaya industrial, punya ruangan indoor ber-AC yang nyaman banget, dan ruangan luar non-AC juga ada dan tertata cukup bagus. Kita akan mampir ke sana dan kita juga akan mencoba membeli talas khas Sumedang yang punya rasa berbeda dari talas lainnya. Oke, ikuti terus video kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.